Selamat malam, warga gabut Nusantara. Kembali lagi dengan saya, Sunda Walas. Pada malam kali ini, kita akan bercerita hal mistis. Di dunia ini, kita hidup selalu berdampingan dengan makhluk halus atau yang disebut dengan makhluk astral. Pemirsa, pada kali ini kita akan bercerita dengan seorang pendaki gunung yang telah banyak mendaki dan mengalami sebuah tragedi dengan makhluk halus. Langsung saja kita sapa. Selamat malam, Bung Edi Kawa. Malam Bung Sunda. Bung Edi Kawa, menurut cerita Anda adalah seorang pendaki. Benar. Dan menurut cerita juga Anda sering mengalami kejadian-kejadian mistis. Bisa dibilang sering sih, Bung. Bisa Anda ceritakan bagaimana kejadiannya? Jadi pada waktu itu kami berangkat berlima. Kami pergi mendaki Gunung Merapi. Saya di barisan paling belakang. Pada malam itu auranya sudah berbeda. Sangat begitu mencekam. Sangat menakutkan bagi seorang saya yang biasa mendaki beberapa gunung. Dari bawah hingga pinggang gunung itu, kami sampai yang namanya di Piga. Di sana, saya sudah merasakan aura-aura yang tidak enak. Sulit untuk saya ceritakan. Jadi, kami merasa penat, letih. Kami berusaha untuk berhenti. Dan di waktu itu juga saya merasakan ada sesuatu yang bergerak di kaki kanan saya. Sesuatu yang bergerak itu, apakah itu makhluk halus yang menunjukkan eksistensinya? Bukan. Oh, bukan. Kodok yang melompat. Lalu kami biarkan saja kodok itu berlalu. Setelah penat dan letih kami hilang, kami lanjutkan mendaki menuju puncak. Sungguh menyeramkan. Sungguh menyeramkan ya. Bung Edi Kawa, Ya, dari sekian cerita Bung Edi tadi, apakah masih ada hal-hal yang sangat-sangat Bung Edi tidak bisa lupakan? ada, Bung. Ada. Bisa ceritakan lagi Bung Edi? Jadi pada saat kami hampir menuju puncak, kejadian ini lebih menyeramkan dari kejadian tadi. Lebih menyeramkan lagi. Saya saja menceritakannya sampai berdiri bulu kuduk saya, Bung. Ini sangat menyeramkan, Bung, dari kejadian tadi. Iya. Coba ceritakan Bung, gimana seramnya, Bung? Tak kami sangka-sangka kejadian ini terjadi pada kami. Kami tak menduga, entah kenapa ini terjadi. Sangat mengagetkan bagi kami berlima. Kami berhenti. Entah apa yang terjadi. Kami berlima pun merasakan hal yang sama. Kejadian ini bisa dibilang tak bisa kami lupakan. Emang kejadian apa Bung gitu?
Kami lapar, Bu. Sangat menantang. Iya. Jadi salah seorang dari kami ada yang membawa beberapa minuman. Kami langsung minum dengan untuk melepaskan dahaga kami, Bu. Iya. Dan ada seorang lagi membawa sepotong roti. Kami bagi 5, Bu. Dan alangkah terkejutnya kami, Bu. Setelah kami makan dan minum, kami tak bisa berkata-kata. Kami terdiam. Dan kami hanya bisa berpikir panjang, Bu. Kenapa ini bisa terjadi kepada kami semua? Seperti itu ya, Bung ya. Iya. Kisahnya seperti itu. Baik pemirsa, warga gabut dimanapun Anda berada. Bagaimana kisah kelanjutan dari cerita Bung Edi Kawa ini? Tunggu setelah padiwara berikut ini. Pemirsa, warga gabut dimanapun Anda berada. Kita tanya kembali kepada Bung Edi Kawa. Bung Edi, Ya, Bung, sudah. dari sekian banyak cerita horor Anda tadi yang sangat menakutkan dan sangat-sangat membuat bulu kuduk merinding, masih ada cerita yang lebih menakutkan lagi? Masih ada. Masih ada. Bisa Anda ceritakan? Jadi setelah kami sampai di puncak, Iya. saya tak bisa berkata-kata. Ya. Ini pertama kalinya saya merasakan hal yang seperti ini. Pertama kalinya. Ya. Kami sampai di puncak. Saya terdiam melihat ke arah depan. Saya menatap kiri dan kanan. Itu ada apa? Ada hal aneh kah gitu, Bung? Sangat aneh. Sangat aneh. Sangat aneh. Alangkah terkejutnya kami, Bu. Iya, Bung. Saya tak bisa berpikir. Pertama kali saya merasakan ini, Bu. Saya menatap kosong ke depan, lihat kiri dan kanan. Aku terkejut, Bu. Apa yang Bung lihat di atas gunung itu, Bung? Jadi di gunung itu, Bu. Iya, Bung. Di gunung itu ada. Di gunung itu tinggi, Bu. Gunung itu tinggi sekali, Bu. Iya. Di sana saya dan teman-teman bisa melihat atap rumah orang, lampu-lampu, Iya. laut, danau, dan segala macam. Sungguh menakutkan sekali cerita mistis Anda ya, Bung ya. Iya. Pemirsa, warga gabut dimanapun Anda berada. Seperti cerita Bung Edi Kawa ini, dapat kita simpulkan bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat yang disebut dengan makhluk astral. Untuk itu, makanya orang-orang tua mengatakan, naik-naik ke puncak gunung. Gunungnya tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Baik, untuk pertemuan malam kali ini kita cukup sampai di sini. Salam gabut Nusantara.